Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mimin lagi ngadain voting nih untuk drakor yang akan dibahas nanti. Jangan lupa untuk cek tab komunitas. Dan selamat menyaksikan. 진 4주차 되셨어요. 왜 여기 있냐고? 왜 화를 내? Setelah kejadian ciuman tadi, Hayin dan Hyunwoo merasa canggung. Saat ini, Hyunwoo sedang berusaha mengambil HP Hayin untuk menghapus pesan mengenai perceraian yang dikirim oleh kakaknya. Ketika Hayin sedang mandi, Hyunwoo berusaha mengendap-endap ke kamarnya dan berusaha memasukkan PIN HP-nya. Namun tak kunjung berhasil. Lalu ia mencobanya dengan tanggal lahir calon anaknya. Ia tak menyangka handphone itu terbuka. Ia segera menghapus pesan kakaknya itu. Saat akan pergi, Hyunwoo tertangkap basah oleh Hayin. Ia beralasan tak bisa tidur dan mengajak Hayin untuk mengobrol malam ini. 궁금하기도 하고 해서 와본 거야. Hayin lalu menyetujuinya. Namun Hyunwoo berusaha mencari alasan bahwa pasti Hayin kelelahan dan Hyunwoo pun kembali ke kamarnya. 네, 당신은 잠이 오나 안 오나 궁금하. Saat di kamar, Hyunwoo merenung dan mengingat saat ia dan Hayin akan mempunyai anak. Mereka sangat bahagia dan antusias menyambut buah hatinya. Namun takdir berkata lain. Hayin harus keguguran. Di tempat lain, Misun dan Hyungtae sedang dimarahi oleh ibunya. Ibunya berkata mengapa mereka mencegah Hyunwoo untuk bercerai. 놈이 거기를 쫓아가? 근데 갔더니 뭐래 되냐? Misun berkata bahwa sebenarnya mereka tidak akan jadi bercerai. Tapi tetap saja ibunya mendukung Hyunwoo bercerai agar hidupnya tidak tertekan. Naluri seorang ibu ingin anaknya hidup dengan bahagia. Ia terus memikirkan Hyunwoo dan mengingat kejadian di saat pernikahan, ibunya Hayin tampak terang-terangan tak setuju Hayin menikah dengan Hyunwoo. 제발 잘 살거라. 응? Pagi harinya, Hyunwoo tampak cemburu ketika melihat Hayin menuruti perintah Ensong untuk meminum jus jeruk sebagai obat pengar setelah mabuk. Namun, Hayin menghampiri Hyunwoo dan saat jarak mereka dekat, Hyunwoo mengira ia akan menciumnya lagi. Kejadian itu membuat Hyunwoo salah tingkah. 뭘 묻히고 다녀 애기같이. Saat akan berangkat ke kantor, Hyunwoo terpesona terhadap penampilan Hayin yang sangat cantik. Hayin memakai pakaian limited edition untuk acara kerjasama dengan pemilik Hersina, yaitu Pak Herman. 헤르만 회장 부인이 갖고 있고 다른 하나가 이거. Saat akan menaiki mobil, Hayin juga memuji ketampanan Hyunwoo dengan balutan jas yang rapi. Hyunwoo berbahagia bahkan saat tiba di kantor pun temannya berkata bahwa hari ini ia terlihat bahagia. Hyunwoo juga memberikan sepatu untuk dipakai Hayin dalam acara itu, meskipun itu tak seberapa mahal dengan sepatu mewah miliknya. Saat ini Hyunwoo memperhatikan Hayin yang berjalan di eskalator. Ia hampir terjatuh. Dengan spontan Hyunwoo berteriak melihat kejadian itu. Teriakan itu membuat semua orang menatapnya, dan Hyunwoo pun langsung bersembunyi karena merasa malu. 와, 오늘 사장님 되게. 그치? 오늘 좀 예쁘지? Temannya Hyunwoo saat ini sedang memperhatikan Hayin dengan Ensong. Ia mengira bahwa mereka sering berduaan. Hyunwoo berkata itu hanyalah urusan bisnis. Namun saat ini Ensong malah menambah Hyunwoo cemburu dengan merapihkan rambut Hayin.
Saat ini, Hayin dan Ensong berangkat menuju apartemen untuk pertemuan dengan Pak Herman. Ensong mengarahkan kepada Hayin di mana ketika berbicara dengan Pak Herman, ia harus membicarakan Sarah Lopez. 왜? 헤르만이 무슨 말을 하든 Sarah adalah selingkuhan Pak Herman, istrinya pun tak mengetahui, bahkan hanyalah Ensong yang mengetahuinya. Sarah juga adalah rekan bisnis Hayin karena ia akan membuka toko di atas toko Hersina. Hayin berhasil membuat kesepakatan dengan Pak Herman. 난 빚이든 고마운 거든 꼭 갚는 사람이야. 갚을게. Sepulangnya dari kantor, Hyunwoo membawa makanan kesukaan Hayin. Hayin berkata ia akan memberitahu kabar bahagia untuknya. 따뜻하고. 그치. Saat ini ada peneliti yang akan bekerja sama untuk menemukan obat baginya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki kesempatan sembuh sekitar 51%. 진짜. 내 편도. Kabar ini membuat Hyunwoo tertekan dan menyesal karena tidak merealisasikan perceraiannya. Namun, ia juga membayangkan bagaimana nasibnya jika itu terjadi. 내 사람은 그럴 수 없어. Di akhir pekan, Ensong sedang sarapan dengan Hayin untuk membahas terkait kelanjutan bisnis mereka. Hyunwoo yang merasa cemburu lalu ikut bergabung di antara mereka. Hyunwoo bahkan memanas-manasi Ensong dengan berkata bahwa Hayin sangat perhatian dan peduli padanya. 공복에 커피 독약이라고. 속 버린다고. Hyunwoo masih memperhatikan dari kejauhan. Ensong dan Hayin tampak begitu dekat. Namun, Ensong yang merasa terganggu lalu menutup tirainya. 야, 진짜 너무. Hyunwoo menceritakan semua masalahnya kepada Yanggi. Yanggi yang merasa bahwa kesempatan untuk jauh dari Hayin akan musnah. Namun, seharusnya Hyunwoo tak merasa khawatir ketika Hayin dekat dengan Ensong, karena itu adalah peluang baginya untuk berpisah. 아니 너 물에 빠졌는데 구조대원 느낌 안 좋다고 이 밧줄을 Tapi sebaliknya di dalam hati Hyunwoo sedang merasakan getaran cinta dan ia juga merasakan cemburu atas kedekatan Hayin dengan Ensong. 은성이 형. Saat ini, Grace memberikan foto hasil pengamatannya kepada Sunwa. Sunwa tak menyangka bahwa Ensong adalah orang yang berpengaruh dan saat ini ia sangat sukses. Di sisi lain, Sochul dan Ensong melakukan kerjasama bisnis. Namun, Ensong kurang menyetujuinya. 회장이 우리 사람 아 그래요? Grace yang memprovokasi bahwa kerjasama itu gagal karena Hayin. Ia serakah terhadap saudaranya dan Hayin tak akan membiarkan saudaranya itu sukses. Padahal itu semua adalah rencana kotor Grace dan Ensong untuk membuat keluarga Queen berantakan dan bisnisnya juga hancur. 다 필요 없어요. 사주가 곧 바이블이야. Sunwa yang terprovokasi langsung memarahi Hayin. Saat Hayin sedang dimarahi, dia hampir saja pingsan. Untungnya Hyunwoo datang tepat waktu. Melihat kondisi Hayin saat ini, Hyunwoo meminta ibunya untuk pergi agar Hayin bisa beristirahat. 네가 밀린다. 그러니까 수철이한테 투자하지 말고 염상진이한테 해줘라. 그래야 회장님 노발대발 하실 거니까. Hyunwoo menasehati Hayin agar dia segera memberitahu seluruh keluarganya mengenai penyakitnya saat ini. Namun, Hayin tak ingin membuat keluarga Queen khawatir. 존재가 되고 싶지 않을 뿐이야. 그리고 무엇보다 난 Saat ini, Ensong sedang membuat rencana licik untuk menjatuhkan keluarga Queen. Diawali dengan membuat para rekan bisnis berpaling dari perusahaan itu. 나가라! 나가라! Kali ini, Bumja berusaha memperbaiki hubungan ayahnya dan Bumsok. Ia mempertemukan mereka. Bumsok lantas meminta maaf kepada ayahnya.
Meskipun sudah meminta maaf dan dibujuk oleh Bumja, ketua tetap merasa sakit hati dan tak akan pernah memaafkannya. 날 밟고 가. 비켜. 아버지. Kali ini ada sepasang kekasih yang komplain kepada pegawai Mall Queen. Pria itu marah-marah dan merusak barang milik toko. Saat akan memukuli pegawainya, Hayin melihat kejadian itu dan akan melaporkan perbuatannya. Kepedulian itu membuat Hayin dipuji para pengunjung mall. Sementara di desa Yongdulri, Dugwan sangat kesal ketika lawannya curang dan mentraktir warga desa. Anaknya Hyung Tae malah ikut kampanye lawan ayahnya itu. Dugwan langsung memarahi anaknya itu. Saat debat antara kandidat, lawannya didukung oleh warga desa. Namun saat giliran Dugwan, ia malah ditertawakan dan dicaci. 배우 심장 같은 곳입니다. 그 배우 심장은 놔주나. Namun tiba-tiba Hayin datang dan membawa banyak makanan. Ia membawa kebutuhan dan barang mahal bagi warga desa. Sontak warga desa pun memeriahkan acara tersebut dan mendukung Dugwan. Ibunya mengabari Hyunwoo bahwa saat ini istrinya sedang berada di desa Yongdulri. Ia langsung berangkat untuk menyusulnya. Sementara saat ini Hayin memasuki kamar Hyunwoo untuk melihat kenangan di ruangan itu. Ia duduk di teras rumah sambil mendengarkan musik. 기사님, 얘 좀 태우고 동네 한 바퀴. 아니, Saat sedang di depan rumah, ia berjalan dan menikmati suasananya. Namun kali ini penyakitnya kambuh dan tiba-tiba ia sudah berada di tempat yang berbeda. Saat tiba di desa, Hyunwoo disambut dengan hangat dan seluruh warga berterima kasih atas fasilitas yang ia berikan. Setibanya di rumah, ia tak melihat Hayin. Hyunwoo pun yang panik lalu mencarinya dengan berkeliling desa. Waktu pun berubah menjadi malam. Ia pun akhirnya menemukan Hayin. Hayin tampak seperti orang linglung. Hyunwoo memarahinya karena ia khawatir dengan keadaannya. Saat ditanya, Hayin berbohong kepada Hyunwoo. 왜 여기 있냐고? 왜 화를 내? Namun saat Hyunwoo akan meninggalkannya, Hayin lalu berkata jujur bahwa ia tersesat dan penyakitnya kambuh. Hayin yang ketakutan dan Hyunwoo pun langsung memeluknya. Segitu dulu ceritanya kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya. And see you next time.